Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang hadir? Tumben. Oke, pertemuan yang lalu saya nggak bisa dampingin kalian di hari Rabu. Saya sakit. Nah, di hari ini juga sebenarnya belum terlalu fit. Kita bahas singkat-singkat aja. Masih di bab 9, masih tentang pernikahan. Pertemuan kemarin kan kita udah bahas sampai di ijab qabul tuh. Ijab qabul, pelafalannya kayak mana. Nah, hari ini kita lanjut bahas ada banyak, ada rujuk, ada talak, ada masa idah. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Belum bahas ini kan, orang yang tidak boleh dinikahi itu biasanya disebut dengan mahram. Wanita yang nggak boleh dinikahi, mahram. Nah, mahramnya itu ada tiga, dibagi jadi tiga. Ada yang senasab, karena senasab itu keturunan. Terus yang kedua itu ada karena sepersusuan, kayak kemarin yang udah dijelasin. Ketika kita kecil, umur kita di bawah 2 tahun, kita disusuin, kita menyusui dari bukan ibu kandung kita. Nah, itu maksudnya saudara sepersusuan. Nah, yang ketiga itu ada tentang ikatan pernikahan. Nah, kita bahas yang penyebab keturunan dulu. Nah, di sini yang pertama, siapa sih yang nggak boleh dinikahi? Udah jelas ya, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Siapa aja? Ya ibu kandung, atasnya ibu kandung, ibunya ibu kita, nenek kita, atasnya lagi buyut kita. Nah, semakin ke atas itu karena masih satu keturunan dengan ibu kita, ibu kandung kita. Nah, itu haram untuk dinikahi. Nah, selanjutnya yang kedua ada apa? Yang kedua itu anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Nah, ini juga udah jelas. Orang tua kandung aja nggak boleh, apalagi anak kandung kita. Perempuan sekandung, saudara perempuan sekandung. Nah, di sini disampaikan sekandung sebapak saja atau seibu saja. Misalnya kalian ini ada saudara tiri, misalnya hanya dari ayah saja, dari beda ibu gitu. Nah, itu nggak boleh kalian nikahi karena ayah dan ibu kalian, baik itu tiri, nah itu udah jadi saudara yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Nah, selanjutnya ada apa? Yang keempat kita, nah itu udah nggak boleh. Udah jelas ya, yang senasab itu udah jelas siapa aja yang nggak boleh dinikahi. Nah, selanjutnya ada yang kelima. Di sini disampaikan saudara perempuan dari bapak. Ini sama kayak tadi yang dari ibu. Misalnya saudara dari bapak, adiknya bapak kita, kakaknya bapak kita, seterusnya itu nggak boleh karena itu masih ada ikatan darah. Nah, terus di sini disampaikan yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, anaknya kakak kita, berarti kan apa tuh? Keponakan, bisa disebut. Tunjukkan itu secara biologis ditakutkan apa ya, terjadi kecacatan dan sebagainya. Nah, kalau kalian ngerasa takut dan ragu di situ, sebaiknya ya dihindari. Tapi kalau kalian ngerasa oh nggak apa-apa, aman-aman aja nikah dengan sepupu itu, ya udah nggak apa-apa. Soalnya dari udah jelas, karena kita nikah dengan istri kita nggak boleh ya nikahi mertua kita. Mertua kita tuh jatuhnya sudah menjadi orang tua kita juga. Gitu. Oh ya. Nah, terus ada anak tiri. Anak tiri mirip seperti yang tadi, anak tiri itu nggak boleh karena itu masih ada ikatan nasab dari baik ibunya, baik bapaknya, seperti itu. Nah, di sini juga disampaikan yang tiga, ibu tiri itu nggak boleh juga, kakeknya dari ibu tiri dan seterusnya, itu nggak boleh. Selanjutnya, nah di sini ada orang yang tidak boleh dinikahi, yang mana haram ketika masih ada ikatan pernikahan. Nah, kalau udah nggak ada ikatan pernikahan, itu
bukannya baru mu'abbad. Misalnya mertua kita udah cerai dengan istri kita, udah putus tuh hubungan pernikahan. Nah itu hukumnya boleh menikahi mertua kita. Nah selanjutnya ada anak tiri. Nah anak tiri juga sama, ketika putus hubungan pernikahan itu bisa. Nah misalnya ada saudara kalian nih yang nikah dengan kakak misalnya waktunya itu bisa sebentar atau lama, bisa kita katakan nikah mut'ah, nikah kontrak. Kapan itu pernah terjadi? Pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya zaman dulu perpindahan dari zaman jahiliyah atau yang biasa disebut zaman kebodohan atau ketidaktahuan, nah menuju ke zaman Islam, pengetahuan Islam. Nah di sini disampaikan kalau di zaman itu para sahabat, para orang-orang di Mekah, di Madinah itu tuh kerjaannya perang perebutan wilayah. Nah di situ mereka suka ninggalin istri-istrinya. Kenapa ditinggalin? Ya mereka perang, istrinya tuh nggak ngapa-ngapain tuh, udah di rumah aja. Makanya dulu nggak ada hukumnya kalau nikah kontrak itu dilarang. Jadi mereka yang istri-istrinya di rumah ini untuk menghindari ayah bosan atau apa, untuk mendapatkan kesenangan. Nah mereka tuh dulu boleh nikah lagi, tapi sebentar gitu. Untuk apa? Kesenangan. Habis itu turunlah ayat yang mana melarang tentang pernikahan mut'ah ini. Jadi nggak boleh, karena tujuannya tadi kesenangan saja. Sekarang udah dilarang. Nah selanjutnya ada pernikahan shigor atau pernikahan barter. Apa yang dimaksud barter? Ketika kalian nih punya saudara, kalian mau nikah. Misalnya saya mau nikah dengan, nah itu nggak boleh, karena pernikahan itu mahar atau mas kawin itu menjadi syarat wajib, harus ada walaupun bentuknya sederhana, yang penting tidak memberatkan suami dan tidak merendahkan istri. Nah yang ketiga kita bahas tentang pernikahan muhalil. Apa pernikahan muhalil? Pernikahan yang lagi dengan suami yang baru. Dia nikah dengan suami yang baru, tujuannya biar bisa balik ke suami yang lama. Karena kalau seseorang udah ditalak nih 3 kali, dia tuh nggak bisa buat balik ke istri yang suami yang pertama tadi, karena hukumnya udah haram. Mereka harus nikah dengan suami yang baru, sudah melakukan hubungan suami istri. Nah terus suatu saat dari suami yang baru ini, yang setelahnya ada masalah, mereka balik dengan suami yang pertama tadi, yang awal. Itu boleh, tapi tidak dengan kesengajaan. Nah sedangkan yang muhalil ini disengaja, dia udah ditalak 3 kali, terus dia merencanakan nikah dengan orang yang baru, terus langsung cerai buat balik ke suami yang lama tadi. Itu nggak boleh. Nah di sini ada yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram. Apa sih umroh di haji? Dia memotong rambutnya. Kapan waktunya? Waktunya itu biasanya dilakukan setelah lempar jumroh. Kalau enggak nanti waktu tahallul yang kedua tuh setelah sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Nah itu melakukan tahallul. Jadi kita harus selesai dulu nih ibadah haji umroh, baru bisa melangsungkan pernikahan. Kalau belum selesai tahapan-tahapannya, ya nggak boleh, nggak sah. Selanjutnya, nah yang kelima di sini tuh ada pernikahan dalam masa idah. Apa sih masa idah? Nanti kita bahas. Masa idah tuh masa tunggu. Nah jadi ketika nah kalau suaminya meninggal itu beda lagi waktunya. Itu waktunya
4 bulan 10 hari kalau suaminya meninggal. Nah, beda lagi kalau istrinya sedang hamil. Nah, itu masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Sampai kalian udah melahirin anak, nah itu baru boleh kalian kalau mau yang nikah lagi ya nikah lagi gitu. Nah, di sini yang keenam, pernikahan tanpa wali. Boleh nggak sih pernikahan tanpa wali itu? Nah, dijelaskan hadis riwayat Abu Daud bahwasanya pernikahan yang tidak ada seorang wali itu benar sepersusuan, karena ikatan pernikahan antara tiga hal itu pernikahannya menjadi tidak sah. Selanjutnya, nah di sini ada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Apa sih kewajiban suami itu? Menafkahi anak dan istri. Kali kalian menikah tapi nggak dapat nafkah dari suami kalian, makanya menafkahi istri itu hukumnya wajib. Terus memberikan tempat tinggal yang layak. Dan berupa apa? Misalnya kalimatnya menyatakan ke istri, udah deh kamu urus segala urusanmu, udah nggak ada kaitannya dengan aku, udah kamu urus segala bentuk urusanmu. Nah itu dalam bentuk apa? Sindiran. Jadi ada dua, bisa terus terang, bisa melalui sindiran, kalimat pengucapan talaknya. Nah terus yang kedua disampaikan talak dari segi sesuai dan tidak sesuai syariat Islam. Apa? Nah ketika kalian yang laki-laki talak istrinya itu jangan pada masa haid, siklus haid. Jadi harus selesai siklus haid dulu, itu baru boleh, talaknya baru sah. Tapi kalau kalian talak masih pada saat haid, nah itu nggak sah talak tadi. Nah yang ketiga itu masa iddah itu. Masa iddah itu masa tunggu, menanti. Hikmahnya apa? Penghormatan pernikahan yang pernah terjalin antara suami dan istri. Ketentuannya apa? Nih, ketentuan iddah tadi yang sudah disampaikan. Kalau perempuan itu hamil, itu masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau ditinggal suaminya karena meninggal, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah yang terakhir kalau bukan karena meninggal, cerai, nah itu masa iddahnya 3 siklus haid atau 3 bulan. Hukum itu ada apa aja? Yang pertama ada perceraian atau orang yang merujuk berupa siapa? Suami. Yang ketiga, bab 9 kita udah selesai. Sampai di sini pembahasan tentang bab 9 tentang pernikahan. Pertemuan besok Rabu saya ada pengambilan nilai kuis seperti dia pernikahan. Ntar kalian baca-baca lah. Itu kan udah saya kirim kok e-booknya, buku paket kalian dalam bentuk file. Bisa dibaca-baca dari sana lebih lengkapnya. Yang bergabung lain, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.